Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Putra Pratama dari BK03, ingin mempresentasikan RPL BK terkait dengan mata kuliah daring dan bauran untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Dini. Berikut saya akan memulai presentasi RPL saya, yaitu saya memilih RPL bimbingan klasikal untuk layanan dasar, bidang layanannya pribadi, topik atau temanya bahaya merokok. Fungsi layanan pemahaman dan pencegahan. Tujuan umum, peserta didik atau konseling mampu merumuskan cara atau mencegah dan melawan kebiasaan merokok. Tujuan khusus, konseling dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk bahaya merokok. Yang kedua, konseling dapat memilih tindakan pencegahan kebiasaan merokok. Yang ketiga, konseling dapat menyusun strategi pencegahan bahaya merokok di medsos. Ini maksudnya itu suatu karya atau project, karena RPL ini menggunakan model project based learning, maka itu hasil akhirnya diharapkan adalah suatu karya untuk pencegahan bahaya merokok di medsos yang akan diupload di medsos seperti itu. Sasarannya untuk kelas 9. Materi layanannya pengertian dan jenis bahaya merokok. Materi kedua, dampak merokok. Ketiga, rencana pembuatan proyek. Topik ini akan diadakan selama 2 kali pertemuan, yaitu di tanggal 17 Juli dan 24 Juli. Sumber materi ini di link YouTube ya ini. Baik. Oh, tidak bisa. Ini sumber materinya menuju link YouTube. Oke, saya lanjutkan. Modelnya project base, metodenya daring dan bauran. Di mana pertemuan pertama itu daring lewat grup WhatsApp, kemudian dilanjutkan dengan tatap muka itu untuk mempresentasikan hasil karya mereka gitu, project mereka di depan kelas. Tahap pelaksanaan, tahap awal, konselor membuka dengan salam, membina hubungan baik, menyampaikan tujuan, penjelasan tentang langkah-langkah. Ini yang pertemuan pertama ini lewat WA. Dalam tahap transisi ini konselor membagi kelompok menjadi tiap kelompok ini terdiri dari 4 anak. Nah, penjelasannya gini, yang tahap pertama itu
peserta didik membuka link video YouTube yang tadi itu, bahan materinya 2 tadi itu, tentang bahaya merokok. Tentu saja ini sudah instruksinya sudah dikirimkan di grup WA grup kelas. Peserta didik mengulas video yang baru dilihat melalui link yang sudah dibagikan bersama kelompok. Bagi peserta didik yang belum dapat mengidentifikasi bentuk bahaya merokok, maka diminta untuk mengidentifikasi bahaya merokok melalui diskusi, melalui chat di WA dengan bantuan teman yang sudah paham atau dibimbing guru BK. Jadi yang sudah lihat video tetap belum paham bisa menanyakan yang dia tidak paham melalui guru WA seperti itu. Bagi yang telah mendapat mengidentifikasi bahaya merokok dapat membantu temannya yang belum memahami melalui diskusi kelompok. Nah, ini lanjutan dari yang saya tadi ya. Kalau ada yang memberi pertanyaan yang udah paham boleh menjawab seperti itu. Selanjutnya setelah kegiatan materi dilanjutkan, kelompok itu menentukan, mendiskusikan dengan konselor proyek apa atau karya sebagai bentuk pencegahan terhadap bahaya merokok, baik berupa mind map, artikel yang suka bikin mind map ya bikin mind map, artikel, gambar, poster, komik atau video pendek. Kalau sekarang kan anak-anak sukanya TikTok itu, bisa buat video TikTok maupun puisi sesuai minat masing-masing. Dan tentu saja didiskusikan dengan konselor seperti itu. Nah, itu untuk pertemuan pertama. Lalu pertemuan kedua ini dianggap tugasnya ini sudah selesai ya. Di pertemuan kedua itu luring atau di kelas. Dan kegiatannya di kelas itu mempresentasikan hasil karya mereka terkait dengan bahaya merokok itu tadi. Kalau bikin poster ya dipresentasikan posternya. Kalau bikin puisi ya dibacakan puisinya seperti itu, atau pantun dibacakan pantunnya seperti itu. Kegiatan peserta didik kelompok lain yaitu peserta didik memberikan balikan terhadap hasil karya temannya, seperti itu. Kemudian setelah karya itu dinilai dan diberikan balikan yang dianggap layak tampil di media sosial, bisa menguploadnya ke media sosial mereka, TikTok atau IG, itu sebagai bentuk kampanye bahaya merokok. Seperti itu. Saya rasa cukup sekian presentasi RPL BK saya. Nah, tentang bahaya merokok dengan model project based learning dan metodenya itu pakai daring dan bauran, di mana daring itu melalui WhatsApp, WA group, dan presentasi hasil karya proyeknya mereka di kelas seperti itu. Saya tutup pertemuan dan presentasi saya kali ini. Semoga dapat memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.